Ya, teman-teman, hari ini bagian kedua di tanggal 7 bulan 11. Baik, teman-teman, tadi ada yang menanyakan IHSG bagaimana kata IHSG. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini updatean emiten teman-teman yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Terus teman-teman, bagi yang baru subscribe mungkin ini bukan rekomendasi teman-teman, ini adalah emiten teman-teman yang berhasil saya kumpulkan. Mungkin ada yang belum kebahas, mohon maaf ya yang belum kebahas ya, karena waktu saya mungkin terbatas ya. Mungkin di lain waktunya akan saya tambah ya. Waktunya saya tambah, ternyata saya punya kepentingan lain teman-teman ya. Apa-apa teman-teman, saya tapi berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe lama, terus yang baru juga terima kasih, yang baru kasih terima kasih, terus yang telah memberikan doa-doa juga terima kasih ya. Semuanya semoga teman-teman semua itu selalu diberkahi dan setiap apa yang kalian berikan itu dikalikan 10 kali lipat, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat teman-teman semua. Tanpa ada teman-teman, video ini tidak akan bermanfaat. Karena dari awal saya ingin membuat video ini sebagai pembelajaran, karena pengalaman saya di bursa, jadi harus saya rekam. Apabila ada pengalaman saya yang bisa kalian terima, silahkan gitu ya. Karena ini berdasarkan pengalaman saya berada di bursa selama ini. Baik teman-teman, saya tidak ada media sosial manapun, tidak ada media sosial manapun kecuali YouTube. Dan setiap komentar yang dikasih tanda lope berarti itu mau dibahas ya, ingat teman-teman ya, mau dibahas. Adapun yang belum dikasih tanda lope berarti itu lagi dibaca saja, tetapi lagi dalam proses untuk pengambilan keputusan untuk diupload atau nanti nunggu untuk konfirmasi lebih banyak lagi informasi-informasi yang didapat ya. Jadi yang belum dibahas itu teman, mohon maaf gitu ya, sebentar lagi mungkin akan kita bahas ya. Oke teman-teman, IHSG kita ada yang menanyakan IHSG bagaimana katanya ya. IHSG kita dalam posisi kalau besok tidak mantul berarti downtrend fix ini ya, bisa sampai ke angka 7065 ya. Ini untuk step kedua. Step pertama kan di sini teman-teman nih, jebol. Di step kedua jebol bisa ke angka 7050 ya. 7060 lah teman-teman ya. Bagaimana dengan Poren katanya? Poren udah masuk, tinggal berapa lagi? Kalau diukur teman-teman dari dia pengambilan, oke lah dia ngambil sejak tanggal 1 Agustus. September, Oktober, November ya, sekarang 4 bulan ya. Pengambilan itu sampai dia 24 September, hanya 1 bulan saja. 1 bulan kurang 6 hari ya. Nah dia ngambil terus. Nah semenjak itu dia buangan teman-teman. Ada pengambilan sedikit cuma seminggu ya. Dia angka di tanggal 15 Oktober sampai tanggal 21 Oktober. Selebihnya dia buangan lagi. Ini tinggal sedikit. Nah ini bagaimana kata teman-teman, membentuk cup and handle atau gimana gitu ya. Kalau cup and handle sih teman-teman ini bukan ya. Ini kalau mau bikin cup kecil banget, kecuali kalau kemarin itu ke cup sini nanti ada pemantulan teng, tapi di sini kecil. Nah kalau untuk cup handle itu ya harusnya gede, nah seperti ini nih. Ini contoh ini gede, gede. Nanti ada, nah ini nggak terlalu lebar. Nah dia mencung dikit, mungkin seperempat atau nggak seperempat dari sini, set ke atas, nah ke bawah dua sedikit, masuk ke atas, itu namanya KPM handle ya. Kalau ini bukan teman-teman ya, ini malahan cenderung mau bikin double bottom di area 7050 5060 ya. Sampai mana katanya penurunan? Bisa sampai ke 6700 teman-teman di sini nih. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak mengulang penurunan ke angka 6700-nya. Bahkan dulu itu ada yang memperkirakan sampai ke 5000 ya. Karena sesuatu hal, kalau dulu itu ada sesuatu hal yang mengakibatkan si IHSG ini turun ya. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan lah ketika ini turun kenapa gitu ya. Kalau nggak salah ini waktu Mei Juni itu kan Mei, saat 30 Mei, coba 30 Mei deh. Ini waktu saatnya FCA kalau nggak salah ya. Ini FCA
Nih, ini tragedi FCA nih. Tragedi FCA cuma di up lagi. Nah, inilah tragedi FCA waktu di sini teman-teman ya. Selama bulan Mei sampai bulan 19 Juni karena tanggal 20-nya ada peraturan baru, hanya seminggu aja yang suspend. Harusnya 1 bulan gitu, terjadi suspend 1 minggu, bisa bebas dari suspend langsung bisa normal kembali. Jadi bukan lupa saya. Jadi suspend 1 minggu, terus 1 minggu lagi FCA, habis 1 minggu FCA baru lepas. Jadi sekitar 2 minggu, 1 minggunya ditahan tidak ada transaksi, 1 minggu lagi ditahan untuk transaksi FCA. Nah ini tragedi itu teman. Tapi pas tragedi tanggal 20 Juninya dia langsung up kembali. Nah ini tragedi apa? Mungkin kata orang-orang sih ada yang bilangnya lagi Pilpres Amerika gitu ya. Ada lagi yang bilang pemerintahan kita kurang respon terhadap IHSG kita gitu. Mungkin banyak informasi-informasi yang di luar, tapi tercermin di sini bahwa emang foreign jualan gitu aja ya. Intinya kenapa IHSG kita turun ya, foreign jualan ya, menjual saham-saham yang terkait dengan IHSG kayak LQ45 ya, terutama 4 bank itu yang BRI, BBNI, BMRI gitu, BCA mereka jual. Dan mungkin emiten-emiten yang terkait lagi, semuanya lah yang berkaitan dengan IHSG terutama LQ45 ya. Seperti itu, mungkin penurunannya bisa sampai ke 7.000 ya. Kalau ke 7.000 ada pantulan ya bagus lah. Mungkin untuk ada istilah window dressing. Nah mungkin untuk window dressing apakah akan terjadi atau tidak di bulan ini sampai Desember, kita tidak tahu ya. Yang pasti sekarang itu lagi pembuangan sangat besar sekali. Sekarang itu ngebuang 1,5 triliun teman-teman ya, untuk IHSG kita dibuang sangat luar biasa. Nah, apakah foreign masih ada? Masih ada sedikit lagi, cuman kalau kita ukur ya, kita ukur dari sini, nah seginilah ya. Contohnya ini sekitar 17% ya. 17% kita kurangin aja, tinggal berapa persen lagi dari 17%? Tinggal 3% lagi menuju si foreign ini keluar gitu ya. Kalau kita ngambil dari sini sih masih banyak, cuman kita ngambil yang terdekatnya aja ya. Nah, ini untuk tahap pertama kali ya. Mudah-mudahan sih tahap pertama tidak mantul ya, di area supportnya di angka 7040 7450 lah ya. Kalau dia jebol ya bisa ke angka waktu kejadian harga waktu tragedi 5.000 ini ya, karena FCA itu ya. Ya, ingat nggak teman-teman waktu FCA itu? Tragedi FCA di sini teman-teman. Akhirnya tanggal 20-nya diperbaiki gitu ya. Maka ini BI ini harus cepat-cepat memperbaiki apa sih yang kurang dari kebijakan apa yang harus diambil gitu ketika IHSG ini turun. Kepercayaan asing terhadap IHSG kita harusnya dibangun kembali ya, mungkin dengan cara apapun lah, mereka mungkin lebih tahu gitu ya. Kita kan tinggal ngikutin aja kebijakan gitu kan. Untuk IHSG mungkin seperti itu teman-teman ya. Kita akan pantau terus lah. Kita juga tidak mungkin kan menaikkan IHSG, maka biarkan aja orang-orang yang mengatur semua kebijakan-kebijakan itu yang membuat IHSG itu dipercaya kembali di hadapan para asing-asing ya. Nah mudah-mudahan untuk menghadapi nanti window dressing, mungkin istilah window dressing atau apalah itu istilahnya, akhir-akhir tahun ini mudah-mudahan si asing bisa kembali masuk lagi, dan mungkin nanti di Desember ya silahkan mereka mau keluar ya silahkan untuk mengambil take profit ya. Mungkin sekarang mau ada ancang-ancang biar si harga-harga LQ45 itu biar di bawah, biar diambilnya lebih enak, mungkin seperti itu teman-teman ya. Dia maksudnya udah untung gede, mungkin ya udahlah saya jual dulu, nanti saya ambil lagi di bulan November ini pertengahan, mungkin pertengahan gitu ya. Pingin pertengahan nanti bisa di apalagi LQ45 sebagai bulan November, mungkin nanti pas mau masuk Desember mungkin bisa keluar lagi gitu ya. Biasanya kalau asing biasanya Desember itu keluar untuk liburan, biasa seperti itu ya. Biar mereka liburan tenang, akhirnya ngejual dulu sahamnya lah gitu kan. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk IHSG ya. Baik, kita langsung saja. Ini kan yang IHSG itu ditanyakan, jadi saya bahas nanti kita tulis di thumbnail depan ya. Baik, kita langsung ke updatean emiten punya teman-teman. Ini yang lagi banyak ditanyakan MLPL teman ya. Longsor katanya. Oh, satu lagi itu bahwa si IHSG kita transaksinya lumayan teman-teman ya. IHSG
Suka lupa saya teman-teman yang hitung pas mau seliwer ingat. Transaksi sekarang lumayan catatan 12 ya, 12,2 artinya walaupun banyak yang keluar tapi transaksi kita besar lah lumayan lah. Harusnya BI diuntungkan gitu ya dengan transaksi 12 triliun. Oke, MLPL, MLPL. MLPL kata teman kita ada yang bilang dibantai, longsor dan lain sebagainya. Sebenarnya longsor ini kan kemarin saya bilang waktu di sini teman-teman ini harus diturunkan kembali. Mungkin ya kebablasan lah nurun gini ya teman-teman ya. Mungkin longsornya kebablasan. Saya aja menarikkan hanya sampai ke angka 150 aja ya, ternyata ya dikasih lebih ke angka 122. Kalau ke angka 100 bagaimana teman-teman? Gimana nih 100 ya? Ini bagus. Kalau ke 100 bahas teman menutup gap yang pertama. Ini kan gap pertama, ini gap kedua nih ya. Nah, mudah-mudahan di sini di apa namanya disangkutin di 100 rangka 101, mungkin pantulan lebih enak gitu ya. Saya doakan aja 101. Jadi menutup ya gap yang pertama. Gap yang kedua gitu ya. Nah, sementara untuk MLPL ini kan diturunin, ternyata Poren ngambil teman-teman ya semenjak penurunan kedua nih. Ya, kedua apa pun kedua. Oh, bukan, ketiga berarti. 1, 2, 3. Nah, yang ketiganya ini ternyata diambil sama Poren. Ini 3 candle ini adalah yang ngambil Poren. Kita cek ya, tanggal 5. Jadi tanggal 5 diambil sama Poren, teman-teman ya. Mana ini lama banget. Sabar gitu kan. Sabar, tanggal 5 ya, tanggal 5. Nah, tanggal 5 nih untuk Poren. Ada si AK, CC, BK, YU, KZ. Yang paling banyak 4 broker ini ya. AK 5 miliar, CC 3,5 miliar ya, BK, YU. Ini CC bagus teman-teman ya. CC kedua sayang banget ya, CC kedua ya, kalau pertama aja lebih keren lagi ya. Jadi selama penurunan ini ternyata diambil sama Poren. Tunggu aja teman-teman saya duanya. Kalau buat mau turun ya ke 100 nggak jadi masalah teman-teman selama Poren ngambil. Mungkin ini si bandar lokal lagi ngebuang dulu. Ini bandar lokal teman-teman nggak terdeteksi loh di sini tanggal ini nih. Jadi dia ngebuang. Cuma tiba cep ke atas nih. Ini di sini transaksi tanggal, di sini tidak ada transaksi tanggal 30, tanggal 31, coba deh. Ini saya juga heran kenapa ke atas tapi tidak terdeteksi ada yang namanya pungutan gitu ya. Dari bandar lokal. Coba ada nggak tanggal 31? Oh, ada pungutan GRI, cuma di sini tidak terdeteksi teman-teman nih. Tidak terdeteksi sebagai bandar. Harusnya kan hijau ini. Ketika ada naik itu hijau harusnya hijau di hijau. Nah, tinggi banget teman-teman, naiknya tinggi banget ini. Di sini nih teman-teman ya. Ya si tanggal berapa? Tanggal 31 ini. Pas banget di sini nih. Cep ke atas. Ternyata tidak ada pungutan. Maka saya bilang heran ini kenapa tidak ada pungutan ya. Di sini harusnya hijau. Ya. Wah, ini saya bilang ini yang ngaco ya, apanya ya gitu kan. Apa detektornya yang ngaco, mas detektor ini sama detektor ini tidak sesuai gitu kan. Makanya kita punya dikasih dua aja seperti jadi yang ini terlihat ngebuang tapi ternyata di sini bagus gitu. Coba tanggal 30. Ada transaksi nggak tanggal 30? Tuh di sini tidak ada transaksi karena memang di suspend kan. Baik tunai, nego ataupun dikosongkan gitu ya. Dan ini terdeteksi domestik teman-teman, ini kan hijau nih, yang hijau itu domestik, bandar domestik. Jadi sebenarnya lagi dipungut sama bandar teman-teman untuk tanggal 31-nya ternyata si GR ya yang ngambil ya, si GR ternyata ngambil barang di harga lumayan gitu ya, di harga tinggi dia ngambil. Nah, karena dia menyesuaikan dengan peraturan bursa, artinya betul-betul si emiten ini turut dan manut kepada peraturan bursa. Kita cek MLPL. Mana belum keluar? Tunggu sebentar teman-teman ya. MLPL. Nah, keluar multipolar. Oke, dia mungkin mau ke garis tengahnya gitu ya. 115-nya kita lihat untuk 3 tahunan masih posisi murah teman-teman, dia mau menuju ke angka 227-nya. Dan cenderung kemarin ini untuk 5 tahun juga posisi murah, artinya masih ada kesempatan teman-teman untuk ke angka 400-an ya, jangan tinggi-tinggi dulu lah ya, atau enggak ke angka 270. Saya aja menargetkan angka 287 ya, 287. Ini adalah target yang ketiga ya, mudah-mudahan bisa tersampai ke situ.
Walaupun istilahnya ini lagi diturunin secara candle, cuman pungutan bandar lokal tinggi banget, terus untuk poren juga tinggi banget. Artinya mudah-mudahan tidak sampai ke angka 101 ya teman-teman. Ini juga MA10 sih masih downtrend, cuma sekarang agak ditahan ya, juga udah ngasih tanda dia mau ke atas nih di 137-nya ya. Juga ada gap nih, artinya harus ke jemput gitu teman-teman ya. Yang teman-teman yang nyangkut, mudah-mudahan sabar aja dulu ya, sabar aja dulu. Nanti ketika udah ada mulai ke atas lagi mungkin bisa average lagi ya, atau enggak nunggu aja berapa persen sih naik penurunannya. Woi, udah 40%. Nah, teman-teman, inilah kalau saya bilang saatnya koreksi itu seperti ini. Teman-teman, kalau udah tinggi seperti ini, saya bilang kan hati-hati ketika emiten sudah mencapai 100%, 70% itu harus hati-hati. Lebih baik tunggu koreksi karena setiap kenaikan pasti ada penurunan ya. Saya selalu mengingatkan seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kan udah jeblos MA20, jeblos MA10 apalagi gitu ya, tinggal MA2. Harapan kita tinggal MA200, apakah akan ke atas atau tidak. Buktikannya nanti adalah si bandar lokal untuk ambil lagi teman, karena si poren kemarin jualan di area atas ya, sekarang lagi juga ngambil lagi di area ke bawah dikit gitu, lagi koreksinya. Mudah-mudahan si poren ini bisa ngambil ya. Karena terlihat jelas penurunan ini diambil sama bandar poren. Ya teman-teman, seperti itu ya. Ini tentang aja teman-teman, ini juga area ke atas sudah ada di 137, udah ngasih tanda dia mau ke atas. Terus juga sini ada gap yang harus terisi. Ya mudah-mudahan kalau sampai ke 100 teman-teman mungkin bisa dimanfaatkan lah, asal jangan jeblos aja. Tunggu aja penguatan dari bandar lokal lagi. Karena bandar lokal sangat menentukan nih teman-teman ya. Kalau poren cenderung dia atau akumulasi terus, artinya bagus. Cuman yang memimpin AK bukan CC. Ya, untuk MLPL seperti itu. Lanjut ada BSBK. Di BSBK juga banyak yang ditanyakan. BSBK ada yang nyangkut di 58, ada yang nyangkut di 55. Apakah sekarang waktunya average? Nah, ini kan tinggal 552, 50, 51. Bagaimana kalau ke 50? Nah, itu kan menjadi pertanyaan teman-teman ya. Kita jangan cek ke 50 dulu ya sebentar ya. Kita ngomong dulu masalah poren. Poren hari ini keluar, tapi dengan keluarnya poren ternyata nih ada namanya smart money masuk ya. Artinya barang-barang poren dan bandar lokal ditampung sama yang namanya smart money. Smart money itu siapa? Smart money adalah kumpulan orang-orang yang berada di sebuah broker. Biasanya dia bisa nyaru melalui broker manapun ya teman-teman, bisa XL, bisa XC gitu. Jadi banyak tersebar di antara broker-broker itu, tapi dia memegang biasanya pegangannya sampai sama gitu, puluhan miliar juga, bahkan ratusan miliar juga, karena mereka dipercaya sama sebuah broker untuk mengelola sebagai manajer investasi gitu ya. Mereka seperti teman-teman ya. Jadi mereka itu punya banyak duit teman smart money itu, tapi dikelola sama orang-orang pintar gitu ya. Pintar di bursa, mungkin udah pengalaman di bursa. Nah, terdeteksilah dari istilah smart money ini. Frekuensi analyzer itu untuk mendeteksi adanya smart money yang masuk ya. Nah, untuk foreign ternyata pengambilannya sedikit ya, CC yang ngebuang, berarti di lokal inilah numpuknya si apa namanya smart money-nya, bisa nempel di BQ atau AO gitu kan. Apalagi AO teman-teman, BQ, AO yang suka menjadi, kalau saya bilang kan si AO itu bukan bandar antar emiten. Jadi kadang-kadang si AO tidak memiliki sebuah megang suatu emiten gitu ya, tapi tiba-tiba kalau si AO masuk, kadang-kadang bang gitu, suka di mark up terus sama si AO ini ya. Atau enggak si BB, itu BB itu salah satu yang di luar market maker, tapi dia suka ngambil gitu teman-teman, yang mungkin di luar daripada bandar emiten tersebut. Nah, makanya di sini smart money langsung muncul dengan lumayan tinggi gitu ya. Mudah-mudahan dengan smart money masuk, artinya si foreign sudah ngebuang duitnya, tetapi si foreign punya duit sekarang untuk bisa memaaf harga gitu kan. Kemarin kan dia ngumpulin nih, udah ngejual. Jangan khawatir teman-teman, mereka ngejual barang istilahnya barang di harga sekarang gitu kan. Wah rugi, enggak istilah jual rugi teman-teman. Sebuah foreign itu tidak akan pernah jual rugi, apalagi bandar enggak bakalan jual rugi teman-teman.
Nah, posisi foreign sebenarnya masih di atas, artinya dia masih banyak duit, teman-teman. Suatu saat waktu dia ngebuang juga di sini kan, akhirnya menunggu beberapa hari langsung di up lagi bisa ke angka 63 lah, kalau nggak ke 63 ke 62-nya gitu kan. Nah, ini juga mudah-mudahan terjadi seperti itu. Dan si podar lokal juga ternyata pengambilan lebih banyak. Mungkin ini pengambilan di harga di sini ya, di hijau ini penurunan juga sama, tapi kan ada sisa sedikit, artinya masih ada di dalam gitu ya untuk si bandar lokalnya. Kemarin memang sempat dihabisin, tapi sekarang ngambil lagi. Nah, mudah-mudahan hari ini mereka ngambil, hari ini mereka ngejual, mudah-mudahan besok ngambil ya. Tapi tenang aja karena si poin masih ada di dalam, walaupun ada pembuangan besar, tapi ternyata si poin itu masih banyak barangnya, teman-teman. Ini di 52-nya pas banget yang saya gariskan ya, berarti sudah menutup PR-nya, teman-teman ya. Apakah saatnya average? Ya tinggal 51 52 aja, teman-teman. Berarti teman-teman udah di harga di bawah gitu. 58 kalau average ya nanti mungkin tengahnya di angka 55 gitu, angka 54 gitu, 52, 53, 54, 56, 57, 58. Ya mungkin di tengah-tengahnya 55 mungkin ya. Kalau yang 55 istilahnya tengah-tengahnya 53, berarti ya sebenarnya nggak usah di average juga nggak jadi masalah, teman. Cuma orang 58 kok masih di bawah 50 gitu ya. Sedangkan saya aja menargetkan kenaikan sementaranya ke angka 63. Sebenarnya kalau teman-teman suka dengan emiten ini average ya silahkan teman-teman, walaupun ini CMA 10-nya belum terlihat jelas di bawah ya, tapi kalau dari harga tinggal 2 tik lagi kan, 51 50 udah paling mentok itu bawah. Dan mudah-mudahan besok ditahan di 52 ya, hanya meluaskan PR-nya saja. Apabila dijebolkan ke 50, pengalamannya bagaimana di 50, teman-teman? Sip, lihat tuh kan, ini pernah kena FCA kan. 50 pasti ada transaksi ya. Tak tok beng gitu ya. Mudah-mudahan terjadi seperti itu lagi. Kalau dulu istilah si bandar lokal sama poin lagi di posisi di atas mau ngejual ke bawah untuk meningkatin, jadi naikin itu untuk ngejual. Nah sekarang itu naikin, yang mudah-mudahan sama naikin untuk ngejual, cuman ada upaya memaaf harga gitu kan. Dari dulu emang poren sama bahan lokal seperti itu, teman-teman ya. Contohnya si poren udah banyak barang di atas ya, harga lagi di bawah nih, pingin ngejual di atas, otomatis mereka harus memaaf harga gitu. Sekarang apalagi sudah jualan punya duit gitu kan, bisa memaaf harga sampai atas, yang mudah-mudahan bisa tercapai sesuai dengan target yang saya buat di sini ya. Apalagi saya targetnya sampai ke 95, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa terjadi ya, teman-teman. Kita pantau aja terus. Nah, untuk bandar porennya karena masih di atas, mungkin kalau nanti terjadi pengangkatan ya berarti si bandar poren harus maaf harga dong gitu kan. Harga sudah di maaf ya, otomatis mereka harus mengeluarkan dana juga gitu. Nahan dan makan gitu. Mudah-mudahan dibantu sama si bandar lokal ya. Di sini juga ketika ngejual kan dibantu tuh, bandar lokal ngejual sama ini poren juga ngejual. Cuma di sini posisinya kebalik sekarang. Kalau dulu masing-masing punya harga di atas, sekarang masing-masing lagi di bawah sama yang di atas. Mungkin yang pertama bandar lokal memaaf harga untuk ngambil ke atas, nah bandar poren yang jualan bisa jadi seperti itu, atau enggak sama-sama diangkat bisa jadi seperti itu, teman-teman ya. Tergantung mereka masing-masing mau bikin seperti apa. Ya, oke, tentang BSBK pas banget di harga yang digariskan, ya mudah-mudahan tidak jeblos lagi. Dan kalaupun di 50 berarti kesempatan teman-teman buat average, silahkan untuk average. Tapi walaupun tidak average ya 58 sih masih bisa kejemput lah, teman-teman. Target yang pertama aja bukan target yang harus dilewati sampai ke 63 ya. Saya punya di kepala merah di sini, teman-teman ya. Nah, mungkin untuk BSBK seperti itu, teman-teman ya. Mudah-mudahan walaupun ada pembuangan dari poin masih ada di dalam, walaupun lokal ngebuang juga. Ternyata yang ngambil barang poren sama lokal itu adalah broker-broker yang lumayan, Beki, AO sama PS itu lumayan, teman, brokernya ya. Oke, teman-teman, lanjut ya. Ada Suri ekor hijau di 81. Wis udah keren tuh, teman-teman. Teman kita sudah mulai paham nih. Nah, ini artinya kan mau ke sini, teman. Sesuai dengan pengalaman di sini kan kejebol kan, kejebol. Nah, ini juga udah kejebol lagi. Artinya suatu saat dia akan ke 81. Ini juga lagi posisi downtrend, MA10-nya masih posisi di atas candle. Ini kan
biasanya keren bullish teman-teman, bullish akan bullish dulu peng ke atas, nanti mungkin suatu saat akan ke sini. Artinya ini candle bullish teman-teman. Kalau orang lain bilangnya candle bullish, kalau saya bilang candle simal kama. Kenapa simal kama? Akan diangkat ke atas, tapi suatu saat dia akan kembali ke sini lagi dan dia terkonfirmasi. Contoh 1 terkonfirmasi, 2 terkonfirmasi. Tapi manfaatin teman ketika dia naik ya. Naik mungkin bisa ke area ini yang saya kabar di sini hampir tidak ada celah untuk naik teman-teman di sini nih. Terus terang aja. Nih, di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Nah, oh ini ada di 110 nih teman-teman nih. Nah, ketemu. Nah, mudah-mudahan bisa ke 110. Karena harus digedein juga nih. Nah, teman-teman, di sini tidak ada terlihat si kepala merah, nggak ada teman. Coba gedein dikit. Tuh, tidak ada kan? Dang tidak ada kan? Nah, hanya ketemu di angka sini aja nih. Ini si kepala merah teman-teman. Jadi ini merah, kepala merah di bawahnya langsung diangkat ke atas sedikit kan. Nah, opennya di angka 110-nya ke bawah dikit. Nah, itu mungkin pertanda dia akan ke arah situ. Mudah. Tapi target sesungguhnya bukan di sini. Tapi ini area untuk kenaikannya sudah terlihat. Targetnya tanggal 13 bulan 9 belum tercapai di 141 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya teman-teman ya. Walaupun ini lagi downtrend teman-teman, nanti aja kalau teman-teman mau average, nanti aja MA10 sudah mulai di bawah candle, mungkin itu akan menjadi pertanda dia mau uptrend ke atas. Suri Maja Agung Latexsindo. Ya, untuk 1 tahunan coba dulu 1 tahunan lagi di posisi dia emang di bawah banget, di under value banget. Jadi untuk ke harga normalnya 130 aja, ke harga murah. Tapi tidak murah banget. Nah, kalau sekarang lagi murah banget, mungkin ke harga 137. Ini emiten yang masuk tahun 2023 diangkat ke atas dan dia dijebolkan ke bawah 2 sama 1 kali angkat dikit, 2 kali jeblos ke bawah ya. Mudah-mudahan bisa terjadi minimal ke harga murahnya lah 1135 gitu ya. Kemungkinan ke atas bisa teman-teman. Tinggal ini lagi diserahkan dulu ke mekanisme pasar. Makanya di sini pembuangannya sangat luar biasa, lihat nih Pak. Biarkan si Bonar Foreign sama lokal ngebuang dulu, buang. Nanti kalau udah pada mau katos diambil. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin strategi mereka seperti di istilahnya dibuang secara eksklusif lagi, dibuang secara gitu, sekaligusin lah dibuang gitu dengan cara diiris pelan-pelan. Cuma di setiap penurunan berarti suka ada kenaikan. Model di sini nih, ada penurunan, ada kenaikan, ada penurunan, ada kenaikan. Mungkin ini saatnya ada kenaikan sedikit ya. Makanya mungkin kalau angka 109 ya kurangin lah dikit-dikit teman-teman ya. 90 ke angka 100, kalau ke 93, 94 ya. Mungkin di situ akan kejemput ya. Oke, teman-teman, lanjut. Ada gadget CO. Ini gadget CO tidak ada keterangan apa-apa ya. Gadget CO target penurunan yang saya gariskan sudah terpenuhi. Satu lagi, target yang ke atasnya sudah terpenuhi. Z ya, udah ya. Target wajibnya sudah terpenuhi. Tinggal target yang kedua di sini teman-teman ya. Nah, area sini nih. Ini kita pindah ke sini dulu deh. Kita bikin target kedua ya. Berarti kalau target kedua sunnah teman-teman ya. Nah, gini nih. Nah, gini ya. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 07/11 ya. 07/11. Nah, kita pindahkan aja ke sini target kedua, ini target sunnah. Nah, lihat teman-teman untuk garis kenaikan dulu. Agak puncak dikit 108 sudah terkonfirmasi. Di sini juga telah terkonfirmasi, lihat kepala merahnya. Ini juga telah terkonfirmasi. Andaikan dia turun, biarkan saja teman-teman. Karena ini garis yang dilewatinya sudah terpenuhi. Ini juga sudah terpenuhi, biarkan aja teman-teman. Ini lagi downtrend turun. Emang kebiasaannya seperti ini teman-teman untuk gadget CO ya. Lihat, naikin, turunin, nanti ditaikin lagi untuk babak keduanya. Ya mungkin ya tidak jauh-jauh lah, mungkin kalau ke arah sini lah. Nah, di sini aja lah teman. Nah, di sini aja lah. Nah, di sini nih. Oke, antara ini satu di
102, 103, kalau nggak mudah-mudahan ke 108 dengan shadow. Nah, jadi 108 mungkin dengan shadow nggak apa-apa, tapi targetnya hanya ke angka 104 untuk kenaikan sementaranya. Saya pinginnya ke 118, teman harus nunggu lama ya nggak apa-apa gitu teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman yang lama juga ya. Nah teman-teman kalau pengen kejemput ya upayakan jangan di 108 nya. Mungkin kalau yang punya area sini teman-teman ya bisa kejemput teman-teman ya. Nggak usah di appraise, bisa kejemput. Tinggal tunggu waktu aja. Saya juga pernah beli di sini di 100 perak. Turun sampai ke berapa gitu ya. Sampai ke pokoknya dia kejemput lagi 105 cuan lah lumayan gitu ya. Nah, saya sempat coba beli di atas gitu kan. Nunggu lama dikit tapi kejemput juga. Artinya apa ini cenderung mengikutin si kepala merah teman-teman ya. Si kepala merahnya ada di atas ya ikutin gitu ya. Nih kepala merah ini kan udah ketembus peng gitu kan. Yang saya gariskan tadi kan nggak ketembus. Sekarang isian bagaimana? Bandar Poren sedang akumulasi. Lihat nih ya, Bandar Poren nih ada 2 nih. 31 ya, coba tanggal 31. Tanggal 31 Oktober sampai sekarang untuk Poren. Yang ngambil CC AKBK ya bagus. CC BK AK jualan cuma 3 broker aja teman-teman. Artinya ini kompak, mereka kompak teman-teman ya. Nah, mereka ikut jualan, ikut beli tapi masih dalam posisi dikuasain sama bandar Poren. Lokal bagaimana? Perhatikan lokal, peng ke atas, buang hanya sedikit. Jadi ini pembuangan hanyalah pingin mungkin ya teman-teman kita mungkin pada pingin pada cut loss atau udah pada istilahnya udah pada pusing lah turun daripada turun. Padahal kalau teman-teman sabar sedikit yang di atas tuh kejemput teman-teman. GJTO itu begitu teman-teman. Coba deh kalian beli di atas, jangan coba beli di atas deh, pasti kejemput coba. Kalau nggak percaya coba kejemput. Nih kita lihat sejarah dulu GJCO. Nah, saya pernah membuktikan GJCO saya bilang ada bandarnya nih. Saya beli di atas gitu kan. Kejemput teman-teman. Nih, lihat tuh. Contohnya di atas lah. Jangan terlalu atas gini lah, di sini aja nih. Tuh, lihat ya. Kejemput kan. Asal teman-teman kalau ketika beli di pucuk, ketika beli di sini contohnya nih atau enggak di sini nih. Turunnya aja price-nya sampai ke harga tengahnya aja, 97 aja. Jadi kalau teman-teman dibeli 97 pasti kejemput teman-teman. Berapa kali dari tahu 1 tahun ya. Bulan Mei, contohnya beli di atas. Kan bulan apa nih? Bulan Agustus kejemput. Yang bulan Agustus kejemputnya di bulan November kan Oktober tanggal 28 ya. Jika beberapa kali beli di atas sini, beli di sini kejemput kan. Nah tinggal yang mungkin yang beli di atas turunin aja, mungkin kalau nyangkut di atas coba lihat tengahnya berapa sih, 96 kejemput teman-teman, 97 96 kejemput ya. Itu sejarahnya teman-teman ya. Makanya kalau yang nyangkut 9 di angka 100 juga masih kejemput sama shadow-nya biasa sama. Makanya perhatikan nanti shadow-nya teman-teman. Jadi kalau di lukisan market maker kelihatan shadow-nya di mana gitu ya. Nih tuh kan, ini kalau ini tidak terdeteksi teman-teman, shadow ini tidak terdeteksi. Sama yang tadi nih, shadow gini tidak terdeteksi kan nih. Shadow-nya panjang-panjang teman-teman. Ya. Artinya walaupun di atas kejemput teman-teman ya. Target yang ini belum kejemput dibiarin aja, enggak apa-apa, ntar juga kejemput sendirinya. Makanya turunin aja kalau yang masih di atas, upayakan turunin di 97 lah. Kalau 97 lah di harga tengahnya, kemungkinan kejemput pasti ya. Nah, ini ada bandarnya untuk gadget ya teman-teman. Jadi harap bersabar saja. Oke teman-teman, untuk gadget CO mungkin seperti itu. Jadi santai saja. Langsung ada DLTA ya, DLTA. Ini teman kita lumayan juga nih. DLTA, HMSP, BJBR. Mungkin nanti sebagian ya kita dikit-dikit ya teman-teman ya. DLTA lagi ke bawah teman-teman. Teman-teman punya di harga berapa? Ini untuk harga wajarnya 2.900 sama 2.900. Artinya harga wajarnya tidak terlalu jauh teman-teman harga PBP. Jadi betul-betul ini di harga wajarnya. Nah untuk kuartal 3-nya belum keluar. Mudah-mudahan sih nanti saya bisa ada berapa emiten ya yang harus saya kerjain ya. TB tadi sudah, PB ada si ASII yang mungkin kita DLTA lah, kita lihat
untuk kuartal tiganya bagus atau tidaknya nanti kita lihat ya. Oke, DHT lagi downtrend ke bawah, biarkan saja teman-teman ke bawah. Kalau mau average nanti pasti MA10 nya mulai di bawah candle, itu mungkin jadi average ya. Terus untuk Bandar Poren cenderung dia tidak mau ngambil lagi ya, karena dia masih jarang-jarang ngambilnya teman-teman. Ini kurang baik ini. Ini kurang baik kalau begini. Jadi si Poren tidak ikut andil, dia hanya ngambil buang, tidak ada upaya untuk naikin harga. Jadi di sini yang berperan penting adalah bandar lokal. Bandar lokal cenderung ngebuang, biarkan saja. Kalau ngebuang ada yang nerima ya, kalau nggak teman-teman kita mungkin berbandar di luar pada itu ya. Biasanya bandar-bandar yang di luar emiten ini maksudnya ya. Terlihat jelas ini domestik tanggal 7, tanggal sekarang ada SQ, ada SA, ada NI yang nerima. Kalau tidak ada yang nerima ya tidak mungkin mereka ngebuang ya. Makanya mereka sama bertahan. Makanya teman-teman nanti ke depannya walaupun ini adalah sideways, ini teman sideways ya, upayakan nanti kalau ngambil si MA10 aja ada di bawah candle model gini nih. Pertama contohnya teman-teman ngambil di sini, contoh ngambil di sini nih ya. Yang kalau sini kejemput ya. Anggap aja teman-teman, saya mau kirain mau ke atas gitu ya. Anggap aja ngambil di sini nih, kan harga tinggi nih. Pertama teman ngambil di sini, lepaskan, lihat set. Ingat tidak ada nih yang di harga candle kan, di atas candle nggak ada. Ada lagi di harga candle di sini teman-teman, di angka 24. Average dengan domina yang sama. Otomatis di sini kan teman-teman di 27 kan. Anggapnya 27 ya. Oke, dia tidak kejemput kan 27-nya kan? Tidak kejemput, malahan dijebloskan lagi kan. Kalau ngambil di sini kan tadi udah. Nah, di sini ngambil lagi teman-teman satu lagi nanti. Ya ini yang pengambilan yang kedua ketika MA10. Contoh udah ngambil gitu ya di angka 2000-an lah. Contoh gitu ya. Berarti otomatis teman-teman punya harga di angka 24. Udah cukup sampai 24 aja. Jangan ngambil lagi. Cuma kasih waktu dua kali aja, jangan banyak-banyak. Kalau mau ngambil lagi nanti pakai RDN yang lain aja. Nah, jadi teman-teman punya harga contohnya untuk satu RDN ya di 24, udah di situ cukup. Kalau nggak teman-teman nanti wah ini contohnya penurunannya di mana sih? Nah, ini kan ngambil dari sini penurunan ke sini berapa persen? 16% cukup untuk ngambil ya kan? Berarti nah, di sini kan dari sini ke sini belum udah mencapai lebih daripada 5% atau berapa persen ya, coba sini. Contohnya ngambil yang kedua ya, ukur. Baru 10% kan? Nah, bisa ngambil nanti pas 15%-nya. Contohnya masih ke bawah di angka 2100. Nanti mungkin average teman-teman yang tadinya dia 2700 menjadi 2400 di area sini lah gitu ya. Jadi teman-teman tidak terlalu tinggi gitu kan, dari harga kemarin ngambil di 2900 di harga wajarnya. Nah, sekarang di harga 2400, artinya udahlah tenang gitu 2400 ya. Nah, kita cek di sini DLTA seperti apa. DLTA Delta Jakarta. Nah, sekarang lagi 1 tahunan ya, lagi posisi under value teman-teman ya. Ini kan harga tengahnya 23 ribuan ya. Kalau teman-teman saya bilang 2400, artinya teman-teman di sini kan, di area sini kan masih area murahnya teman-teman untuk jangka pendek ya. Area murah. Untuk jangka panjang coba lihat. Nah, untuk ini udah lagi under value banget, jadi kemungkinan mantualnya ada teman-teman ya. Bukan berarti masih murahnya teman. Kemarin juga ngambil teman-teman di 2019 memang lagi murah, cuma tidak terlalu murah banget. Tapi dia lagi downtrend selama 5 tahunan ya teman-teman. Nih, lagi downtrend ya. Tapi selama 5 tahunan tidak ada posisi sebelah kiri teman-teman, ini lagi cenderung di downtrendin terus teman-teman. Ya, sebelah kiri saya nggak punya tahanan, jadi biarin aja dia menyentuh harga seikhlasnya. Bisa ke 1800 bisa teman-teman ya. Cuman untuk 1 tahunan ini kita tunggu pantulannya aja. Makanya saya pikir teman-teman kalau nanti mau ngambil jangan ambil secara spekulasi di sini. Lebih baik nanti teman-teman MA10-nya sudah mulai di bawah candle dan pastikan sudah di bawah candle, itu mungkin menjadi average berikutnya. Setelah itu udah stop, nanti juga pasti kejemput ya. Karena batasnya 10%, 15%. Kalau memang tidak kejemput ya tunggu sabar aja. Karena ini lagi didowntrendkan, benar-benar didowntrendkan teman-teman ya, benar-benar. Tapi setiap ada downtrend begini pasti ada kenaikan. Contoh downtrend ada kenaikan dikit kan nih, downtrend ada kenaikan dikit, tapi tidak bisa menyaingi agak atas ya. Downtrend ada kenaikan dikit, downtrend ada kenaikan, maksudnya ada kenaikan dikit,
Nah mungkin tidak bisa menyentuh atasnya ya, contohnya di bawah ke bawah dulu gitu ya. Ya mungkin bisa ke area sini teman. Di sini ada si kepala merah nih. Nih kepala merah ya. Nah mungkin bisa ke arah sini teman. Bisa kejar aja 2300 ya. Kalau dia udah mulai sideways dan si kepala si EMA sebelum mulai di bawah. Nah mungkin seperti itu teman-teman. Untuk data biarkan saja dia mau ke arah mana. Karena selama ini terus downtrend. Selama 10 tahunan dia downtrend. Lihat downtrend. Set. Jadi saya tidak punya tahanan sebelah kiri. Ya kecuali kalau teman-teman bisa ngambil ke tahun sebelumnya ya. Apakah dia akan ke atas? Bisa jadi. Karena ini lagi menurunkan tensi aja teman-teman. Karena mungkin sudah terlalu lama si Pondar Poren juga ngebuangnya susah. Bukan susah ngebuang, pingin aja keluar gitu. Nah, kebetulan selama keluar ini ada yang nerima, ya udah langsung dibuang aja gitu kan. Kita pengen lihat bid dan opernya. Biasanya kalau bid dan opernya tipis ya, tapi normal ya. Oh tipis, pantesan. Ya iyalah kalau istilahnya kalau tipis begini mah ya wajar di apa namanya, diiris tipis-tipis gitu sampai ke bawah ya. Ini salah satunya ya harus kalau pingin ya stock split gitu biar tambah rame. Ya, stopnya 10 kali tapi kalau harganya cuma 2.000 yang penting tinggal 200 perak 10 kali aja. Kalau dulu waktu di atas mungkin bisa stock split biar rame gitu teman-teman, yang bid dan opennya cuman puluhan atau nggak ratusan ya jadi ribuan lah, 1.000 atau 2.000 kan lebih rame lagi ya. Jadi hati-hati aja kalau teman-teman punya emiten DATA, lebih baik teman-teman perhatikan bid dan opernya tipis, memang bisa diangkat lebih dalam lagi, lebih atas dengan mudah gitu, seperti film tuh kan diangkat lebih mudah. Cuman kalau turunnya seperti ini tipis-tipis karena mereka pengen keluar susah, makanya Poren jarang-jarang seperti ini nih. Andai kan dia lotnya sampai 5.000, 7.000 itu mungkin bisa lah gitu ya. Kalau enggak 500, 400, 700 ya mungkin itu bisa. Poren juga lah saya bisa ngambil gitu. Jadi kalau ngebuang 1.000 juga babet cuma 2 kali. Coba kalau ini ngebuang 1.000 ya bisa 10 tik gitu ya. Nah DATA seperti itu teman-teman ya. Jadi harap hati-hati teman-teman punya emiten yang punya dana besar dengan bid dan oper tipis itu harus hati-hati. Oke, lanjut. Ada relep ya. Relep ini menanyakan layak ditahan katanya, layak hold atau bagaimana. Udah teman-teman targetnya aja belum sampai ke 28 teman-teman. Kalau masih punya barangnya ya udah lanjutin aja. Ini juga masih tektokan kan di antara 13 sampai 19 ya. Jadi juga tektokannya sudah mulai meningkat 1 2. Nah ini mudah-mudahan nanti tektokan di 16, 17 sama 19. Target fokus teman-teman ke 28 karena Poren sudah mulai ngambil walaupun jarang gitu ya. 2 kali 1 2 nih barang lokal kemarin jualan sedikit tapi sekarang ngambil. Dia ngambil lagi nih, dikit. Cuman walaupun dikit istilahnya mereka ngambil gitu. Artinya mereka itu ya mengambilnya lebih gitu ya. Transaksinya banyak cuma ngambilnya lebih gitu ya. Di sini ada si Aji teman kita, XC, NI, KK, DRI mungkin ya si Aji deh, di dalam si Aji mungkin ini bandarnya ada. Jadi juga Poren peng ke atasnya juga si bandar lokal juga ngambilnya banyak, keluarnya baru sedikit. Artinya kecenderungan ke atasnya ada kecenderungan. Ini papan akselerasi sekarang lagi musimnya buat up itu ya. Contoh saham kemarin sama apa yang sampai tinggi itu? Selupa tuh saya tuh. Sama apa tuh? Yang sampai deng sampai 100% lebih. Wah itu beruntung banget tuh. Ya mudah-mudahan teman ini bisa menyusul emiten berikutnya. Karena bandara lokal juga sudah mulai mungut teman-teman. Kalau tanpa mohod ya bagus teman-teman. Ini juga bukan FCA. Ini mah kalau akselerasi mah istilahnya walaupun ya udah mulai kurang baik, ini udah ngebuang tinggal ngebuang aja gitu kan. Nah juga udah terlihat jelas di sini ada kenaikan ke 18-nya, ada teman ke 18-nya. Target 28 aja, jangan tinggi-tinggi dulu. Kalau udah tersampaian MA 10-nya masih di bawah candle itu akan bagus teman. Kalau masih murah segini mah ya aman-aman aja teman-teman ya. Oke teman-teman, soalnya si bandar lokal si Poren masih di dalam. Bandar lokal juga belum terlalu banyak ngejualnya, baru 1/4 lah mungkin ya, masih ada 3/4 lagi.
Oke teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Dan ini adalah updatean saham adalah isian dalamannya. Ya teman-teman, seperti itu. Mudah-mudahan relap juga atau yang lain juga cepat diangkat. Nanti ada bagian ke berikutnya ya. Kita istirahat dulu. Kita ngopi-ngopi dulu teman-teman. Ciao ya.